Sorry pemirsa. Di segmen ini Cece tidak temani Ki dulu gara-gara perutnya sakit. Buru-buru ke kamar mandi. Hehehe. Kayaknya tadi subuh Cece sahur dengan menu yang salah. Hehehe. Nantilah ketemu Cece di segmen 3, ya. Oh iya, daripada lama, apa yang menarik di segmen 2 sebaiknya kita simak. Minum kopi sambil belajar cara bikin kopi yang rasanya Yahoo. Pemirsa Net TV, apa yang terlintas di benak Anda jika mendengar kata kopi, minuman kopi atau ngopi? Ya, tentu tidak ada yang berbeda, tinggal bagaimana cara kita menikmati kopi tersebut. Apakah diminum dengan cukup diseduh saja atau dengan menggunakan cara seperti peracik kopi profesional yang biasa kita kenal dengan sebutan barista? Kota Makassar tentu sudah banyak kedai kopi yang menyajikan berbagai varian rasa kopi, mulai dari kopi susu yang biasa kita temui di warung kopi, hingga varian rasa kebarat-baratan seperti espresso, mochaccino, coffee latte, macchiato, dan terakhir maca. Untuk membuat jenis-jenis rasa kopi tersebut tentu memerlukan pengetahuan khusus untuk mengetahui cara memilih kopi terbaik. Jika pada umumnya masyarakat awam hanya mengetahui nama kopi seperti luwak kopi, rupanya masih banyak nama-nama kopi yang dihasilkan di Indonesia seperti Arabica, kopi Gayo Aceh, Flores Colo, kopi Papua Wamena, kopi Hot Talk, dan yang paling digemari di lidah orang Sulawesi Selatan adalah kopi Toraja. Nah, di kedai kopi ini kita bisa mencoba belajar membuat kopi yang enak dan tentunya punya rasa yang sedap untuk dicoba. Berlokasi di Jalan Andi Jema, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ada sebuah kedai kopi bernama Pasar Kopi yang berada tepat di pinggir jalan. Wangi kopi yang khas menyambut kita di depan kedai dan membuat kita semakin penasaran untuk mencoba menjadi peracik kopi. Oke, selamat sore. Kopi, selamat sore. Bantu Kak. Kak, saya mau belajar buat kopi, boleh dibantu Kak? Boleh Kak, nanti kami bantu untuk buat kopi. Di kedai ini, para pengunjung diberi kesempatan diajar oleh ahlinya membuat kopi jenis coffee latte yang biasa dipanggil Mas Sigit. Sebelum belajar menjadi peracik kopi, terlebih dahulu kita menggunakan celemek atau apron. Ketika kita pertama harus membuat espresso, jadi membuat espresso itu tahap pertama yang kita harus segerin kopi. Setelah itu, biji kopi yang sudah hancur dan menjadi bubuk dengan menggunakan mesin blender kopi. Selanjutnya, kopi ditakar atau ditimbang beratnya. Nah, setelah dirasa cukup takarannya, selanjutnya kopi ditamping atau ditekan. Tidak perlu menggunakan tenaga yang kuat, cukup ditekan secara biasa saja sehingga menyisakan rongga pada bubuk kopi, sehingga ekstrak kopi bisa cepat larut. Usai ditamping, selanjutnya bubuk kopi dimasukkan ke mesin kopi dan ditempatkan ke pre-infuse atau semacam proses untuk membasahi kopi dengan menggunakan uap yang sangat panas sehingga menghasilkan ekstrak cairan kopi yang sangat kental. Nah pemirsa, di tahapan pre-infuse inilah yang menentukan baik tidaknya kopi yang dihasilkan, karena dalam satu kali seduh harus memenuhi 3 poin, diantaranya pre-infuse, selanjutnya pressure in raise, yang dimana di proses ini uap air yang mendidih akan memanaskan bubuk kopi sehingga menghasilkan ekstraksi kopi yang diinginkan, dan yang ketiga adalah tahap ekstraksi, tahap akhir yang menghasilkan ekstrak kopi yang kental seperti madu namun sangat pahit. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, proses pre-infuse selesai dan menghasilkan ekstrak kopi yang kental dan asli. Setelah itu, kopi didiamkan dan selanjutnya kita diminta untuk mengambil susu cair sebagai bahan pembentuk gambar saat akan menyeduh kopi. Susu yang sudah siap dimasukkan ke dalam teko dan kembali proses pemanasan susu menggunakan uap di kisaran 67 derajat Celcius.
Panas yang dihasilkan mesin tersebut setelah dirasa cukup, susu yang tadi dipanaskan tadi juga sudah mulai mengental karena melalui proses pre-infus atau pemanasan menggunakan mesin uap. Disinilah proses yang menentukan untuk memulai latte art dimulai dengan membuat pola bunga. Pola ini cukup sederhana, elegan, dan terbilang mudah dan hampir sama pada latte art lainnya dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menguasai teknik ini. Dan ini dia hasilnya pemirsa. Cantik bukan? Karena di pasar kopi itu tempatnya nyaman, terus wifi-nya juga lancar. Dan di pasar kopi juga kalau saya sebagai penikmat kopi itu bisa sekaligus beli kopinya di sini karena mereka kan merosting sendiri, jadi saya bisa sekaligus konsumsi, bisa bawa pulang ke rumah gitu, bisa bikin sendiri kopinya. Kalau bikin latte art mungkin karena penasaran sih, selama ini kan kita selalu disajikan kopi yang cantik-cantik tuh gambarnya, makanya kayak penasaran pengen coba gimana sih caranya buat bikin latte art yang keren. Proses bikinnya susah atau gampang, Pak? Susah sih Mas. Kalau untuk saya pemula ya cukup susah sih. Jadi kayaknya saya kalau latte art bakal pesan saja Mas, nggak bisa bikin sendiri. Menurut sang barista, Sigit Sofyan, untuk menjadi seorang peracik kopi yang handal memang membutuhkan jam terbang yang tinggi dalam hal pembuatan secangkir kopi. Selain itu, memperbanyak mengenal jenis-jenis kopi juga diutamakan karena setiap kopi di dunia memiliki rasa yang berbeda dengan kopi secara umumnya. Untuk menjaga rasa kopi juga diperlukan perhatian khusus seperti kopi yang dipilih betul-betul kopi yang sudah kering dan siap di roasting. Dan setelah di roasting, kopi harus dalam wadah tertutup dan kedap udara. Untuk menjaga rasa kopinya itu Kak, dalam mempunyai rasa itu kita tergantung dari baristanya Kak. Ya, jadi tahapannya itu mulai dari grinding, ada dibilang kita tahap kalibrasi Kak. Jadi kita ada tahap grinding, terus stamping, terus brewing. Itu untuk tahap pembuatan espresso. Nah, tiap pembuatan espresso itu kita kalibrasi Kak, cari rasa. Bagaimana cara rasa yang enak untuk tiap espressonya. Kalau untuk konsistensi rasa di sini sih Kak, saya rasa kita juga tiap-tiap barista pasti beda rasa Kak, beda tangan beda rasa. Jadi menurut saya misalnya enak, tapi menurut barista lain, misalnya nasib lain, harus kalibrasi ulang.